orang dan kita bersuka cita ya. Sudah sepantas dan sewajarnya Bapak-bapak yang terkasih ya. Nah, kejahatan harus dibatasi dengan perbuatan baik. Jadi untuk membatasi kejahatan itu harus dengan berbuat baik. Ya. Kita bisa baca di Roma 12 ayat 17. Hambatan-hambatan psikologis dan sosial harus diatasi dengan mencari perdamaian. Ya. Jadi damai dan sejahtera. Salam kasih, damai dan sejahtera. Kasih adalah Allah. Ya kan, kalau bercerita tentang Allah itu enggak habis-habisnya. Enggak perlu menceritakan iblis, karena iblis tak perlu diceritakan. Enggak ada waktu menceritakan. Enggak ada gunanya juga. Ya, kita menceritakan tentang Allah terus-menerus. Ya kan? Nah, karena kalau menceritakan tentang iblis ya tak ada gunanya, habis waktunya. Ya kan? Perhatikan YouTube atau TV-TV yang menyiarkan, wah inilah ini. Untuk apa juga? Apa yang mau kita ketahui kan? Ya sesuatu yang gelap, jahat, ya pasti jelek lah namanya. Ya kan? Jadi yang kita harus cari terus-menerus itu adalah Allah. Mengetahui kehendak Allah. Ya kan? Dekat dengan Allah. Di dalam Allah. Nah begitu. Ya. Jadi hambatan-hambatan psikologis dan sosial harus dibatasi dengan mencari perdamaian. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih orang Samaria yang baik hati. Lihat orang Samaria yang baik hati. Ya. Yang mendobrak batas-batas kebangsaan, agama dan sebagainya itu. Ya. Jangan sampai seseorang kehilangan hidupnya. Hidup manusia tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan. Tidak boleh dibahayakan dengan sembrono, seperti sering dalam lalu lintas. Jadi Bapak-bapak yang terkasih ya, kalau kita sembrono, mohon maaf, ini kita akan ya kan membahayakan orang yang hati-hati pakai helm, ya kan? Kalau kita sembrono, banyak kecelakaan diakibatkan kita sembrono. Kebut-kebutan, kejar setoran, ya kan? Udah tahu bawa truk, nggak boleh laju, bawa truk gandeng lagi. Itu sembrono namanya. Akhirnya yang terbunuh itu orang baik, ya kan? Misalnya trek-trekan, ya kan, udah tahu mobil trek dari Jalan Singkawang sampai Pontianak, ya kan, ya pasti sembrono. Nah, akibatnya bisa kacau. Itu. Jadi hidup manusia tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan, tidak boleh dibahayakan dengan sembrono seperti sering dalam lalu lintas. Tidak boleh diancam karena benci, seperti yang mau diusahakan dengan guna-guna. Nah itu, santet, pelet, ya kan, ngeracun itu kan bagian dari guna-guna. Karena setiap orang adalah anak Allah. Setiap orang adalah anak Allah. Dan kita yang sudah diberkati menyebut Allah adalah Bapa. Jadi semua manusia itu adalah anak Allah. Disadari atau tidak disadari, mereka adalah anak Allah. Tetapi yang tahu bahwa Allah itu adalah Bapa adalah orang Kristen. Sehingga kita harus memberikan berkat kepada semua orang. Karena mereka adalah anak Allah. Tapi mereka tidak menyebut Allah seperti kita. Mereka menyebut Allah dengan sebutannya masing-masing. Sang Hyang Widiwasa, Jagat Dewa Batara, ya kan, Sangkaro Jubata, seperti yang ditanyakan beberapa waktu lalu. Ya kalau namanya orang Israel menyebut Allah itu ya Allah, Tuhan, Yahweh, YHWH, Elohim. Kalau orang di tempat lainnya menyebutnya beda-beda. Ada yang menyebutnya Tien, Gusti, God, ya, Theos, Deus. Itu kan bahasa manusia semuanya. Ya kan? Nah, sebagai orang Kristen kita tahu siapa itu Allah. Dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi sebagai orang Kristen harus hikmat dan bijaksana karena kita tahu. Orang Yahudi apakah mau menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya tidak, karena dia hanya tahu YHWH sebagai Allahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi panjang kalau cerita nama-nama Allah ini, ya. Jadi gara-gara
menyebut sang pencipta itu berbeda-beda, jadi manusia saling memusuhi. Ya, itulah akibat dari mengikuti Allah itu hanya untuk menyenangkan hawa nafsu manusia, diputarbalikkan iblis dan dunia ini. Akhir-akhir ini sadisme, sikap kasar terhadap hidup cukup merebak di tanah air kita, di Indonesia. Anak-anak muda sepertinya tertarik terhadap film-film, berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang bernapaskan kekerasan. Jadi kalau yang ditonton itu adalah film action, film horor, Kalau film-film dokumenter yang orang-orang kudus itu mana mau, jarang. Jadi film-film yang tentang horor, cerita misteri, kemudian dokumenter, drakor, drama Korea itu yang ditonton. Yang galau-galau, yang kisah cinta bukan cinta kasih antar sesama manusia, tapi cinta-cinta dengan pasangannya misalnya. Itu. Hal-hal seperti ini perlu diwaspadai dan diantisipasi penanganannya secara dini dan tepat. Apalagi sekarang anak-anak YouTube, TikTok, YouTube, TikToknya sarana yang baik, tetapi tidak menjadi benar kalau itu dipakai untuk tindak kejahatan atau kekacauan. Facebook dan sebagainya, medsos, Telegram, Jadi hal-hal tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi penanganannya secara dini dan tepat. Bahkan sekarang luar biasa hujat menghujat di medsos, kalau hujat menghujat terjadi terus-menerus, apa yang terjadi? Manusia tidak akan menganggap dirinya itu adalah sebagai satu saudara. Nah, itu Bapak-bapak yang terkasih. Kita perlu menyadarkan orang bahwa kita adalah satu saudara. Kita adalah anak Allah. Sebagai orang Kristen kita menjadi berkat bagi semua orang karena kita tahu siapa itu Allah. Kalau orang tidak tahu itu siapa Allah, memang jangan kita paksakan karena memang dia harus mengikuti Yesus. Baru tahu Yesus itu adalah Allah. Kalau tak ikut Yesus bagaimana tahu? Mau dijelaskan putar balik, mau dijelaskan pakai ayat Alkitab, tidak bisa. Karena mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Kita sebagai orang Kristen harus percaya Yesus itu Allah. Kalau tak percaya Yesus itu Allah, berarti kita sudah berdosa. Maka kita harus bertobat. Nah, itu. Berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni, tetapi berdosa atau menghujat Roh Kudus tak diampuni. Wah, itu berat. Itu adalah orang yang sudah mati lalu dia tidak bertobat. Tetapi juga masih ada sarana. Makanya hendaknya dibaptis begitu. Karena ada tiketnya. Tetapi kalau dia dibaptis lalu dia menghujat Roh Kudus, wah itu kacau. Bagus orang itu jangan dilahirkan. Menurut Injil Tetapi tidak bisa, karena kehendak Allah itu tidak bisa dibatasi oleh kehendak pribadi manusia. Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Itu harus menjadi pegangan dasar kita. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Jadi hidup itu suci. Kitab suci tidak ragu-ragu menyatakan bahwa nyawa manusia, yakni hidup biologisnya, tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai istimewa karena sifatnya yang pribadi, yang oleh kitab suci sering disebut dengan kata jiwa dan roh. Bagi manusia, hidup biologis adalah masa hidup yang tak ada sesuatu yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Markus 8 ayat 37. Berarti ganti nyawa manusia itu tidak ada lagi Bagaimana mau ganti nyawa? Kalau hukuman di dunia karena orang membunuh ini hukumannya 20 tahun, 15 tahun. Tetapi tidak ada lagi. Makanya jangan sembrono, jangan membenci, Jangan melakukan kekerasan. Memang di dunia ini hal-hal itu Apakah kita ingin menegakkan keadilan dengan kekerasan itu akan tidak menciptakan dendam dan masalah baru. Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengisi masa hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan. Itu bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 56 ayat 14. Memang masa hidup kita hanya 70 tahun. Mazmur 90
ayat 10. Nah itu, masa hidup kita 70 tahun. Jadi bapak-bapak, 70 kurang umur bapak lah sekarang. Masa masih diisi dengan dendam, masih diisi dengan ya kan hal-hal jahat, masih diisi dengan hal-hal yang ya dunia. Ya kurangilah tuh. Jadi udah diukur tuh. Kalau bonus ya di atas 70, 80, 90 itu bonus lah. Ya. Tetapi Mazmur sudah katakan, hidup kita hanya 70 tahun. Ya. Jadi kalau ada bonus di atas 70 ya itu puji Tuhan. Tetapi ukur sekarang masa hidup bapak-bapak ya, berapa? Yang sudah misalnya 50, 55 kurang 70 atau 70 kurang 55 kan 15 tahun. Ya. Atau yang sudah mencapai 60 kan tinggal 10 tahun lagi. Bahkan ada yang tidak mencapai 70. Ya, karena apa tadi? Itu macam-macam. Ada yang dirampas hak hidupnya, diaborsi, dibunuh, kecelakaan, sakit dan sebagainya. Ya. Dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ibrani 13:4 ya, ayat 14. Berarti kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mana ada di dunia ini ya? Tempat tinggal kita bukan di dunia. Ya. Nanti ada 2 tempat tinggal yang disediakan oleh Tuhan Allah. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Ya, yang mana yang pertama, yang kedua terserah Tuhan Allah. Mau ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri. Itu hak Allah. Hak. Ya. Jadi hati-hati yang menyatakan ya. Tidak ada hak iblis tuh. Iblis tak bisa memasukkan manusia ke neraka. Ya. Itu ajaran yang mengatakan gitu adalah ajaran sesat. Ya. Takutlah kepada yang bisa membinasakan badan dan memasukkan jiwa ke dalam neraka, yaitu Tuhan Allah. Itu hak Tuhan Allah. Ya Yesus yang baik, ya kan? Ampunilah dosa-dosa kami, ya kan? Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ya jelas. Yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena satu-satunya jalan untuk menuju rumah Bapa di surga adalah Yesus. Jadi udahlah Bapak-bapak yang terkasih, jangan lagi ya berpikir panjang ya kan. Emangnya kasih Bapa. Kalau kasih Bapa ya panjang dan lebar, panjang dan lebar. Kasih Bapa panjang dan lebar, ya kan begitu. Dalam dan luas, dalam dan luas. Kasih Bapa dalam dan luas. Lagu sekolah minggu yang terngiang-ngiang tuh. Itu kalau bapak-bapak yang tak pernah sekolah minggu memang tidak akan mengerti kasih kan. Ya, mungkin lagunya bukan lagu yang itu kali ya, anak sekolah minggu. Ya kan? Anak Tuhan di dalam gereja, anak monyet di atas pohon, kan begitu. Anak monyet di atas pohon, kan begitu. Anak Tuhan dalam gereja. Nah, yang sekarang anak Tuhan dalam gereja. Di luar gereja anak siapa? Ya, bapak-bapak terkasih, itu lagu sekolah minggu. Ya. Jadi jangan tidak membina anak secara dini, kan begitu. Ya. Namun hidup yang panah merupakan titik pangkal bagi hidup yang diharapkan di masa mendatang. Bila kemah yang sejati didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ya kan? Jadi kemah yang sejati itu didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Dengan demikian hidup yang panah ini menunjuk pada hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sesudah hidup yang panah ini dilewati, hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan disebut khususnya dalam Injil Yohanes hidup kekal. Jadi kalau mau hidup kekal ya harus melalui hidup panah. Ya. Yohanes 3 ayat 15 dan ayat 16. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu paket. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau menerima Yesus berarti menerima Allah, menerima Roh Kudus. Tidak menerima Yesus berarti tidak menerima Allah dan tidak menerima Roh Kudus. Begitu, Pak.
Ya. Bagi orang yang ingin mengikuti Yesus. Dalam berbicara mengenai hidup yang kekal, Perjanjian Baru memakai kata khusus yang mengartikan hidup sebagai daya kekuatan yang menjiwai pribadi seseorang. Kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat yang membuat masa hidup sekarang ini sangat berharga dan suci. Jadi masa hidup Bapak, Ibu, Bapak-bapak terkasih itu adalah sesuatu yang berharga dan suci, ya. Nah, berikutnya masalah-masalah baru. Nah, ini ya. Perkembangan sosial dan ekonomi serta kemajuan ilmu-ilmu, khususnya ilmu kedokteran, menimbulkan banyak pertanyaan baru perihal hidup. Misalnya sehubungan dengan soal aborsi, pengguguran, orang bertanya, kapan manusia mulai hidup? Berkaitan dengan transplantasi, pemindahan organ dari satu orang kepada orang yang lain, ditanyakan, kapan hidup manusia berakhir? Bertambahnya penduduk yang pesat membuat orang bertanya bagaimana meneruskan hidup manusia kepada generasi penerus. Karena kerusakan lingkungan, orang mulai bertanya bagaimana kita memelihara hidup. Sementara dokter-dokter dengan obat dan alat-alat canggih menyelamatkan orang dari kematian. Orang lain bertanya apakah hidup yang tergantung pada mesin itu masih mempunyai nilai dan dapat memberi rasa nikmat serta pantas disebut manusiawi. Jadi apa yang tampaknya tidak perlu diragukan yaitu bahwa hidup amat bernilai mulai menjadi pertanyaan. Ya. Kita bangga bahwa hampir semua bayi yang lahir dapat hidup terus, bahwa karena pertanian yang canggih, semua penduduk biarpun makin bertambah banyak mendapat makan cukup. Sementara kecanggihan ilmu kedokteran serta makanan yang diproduksi oleh industri pertanian ternyata juga dapat mengubah hidup tubuh kita. Kita sadar bahwa hidup yang kita terima ini karunia Allah. Akan tetapi kita mengetahui pula bahwa hidup itu ternyata dapat kita pegang dalam tangan kita dan kita ubah dengan akal budi kita. Yang dulu oleh manusia diharapkan dari kekuatan-kekuatan atas duniawi, sekarang diusahakan melalui kegiatannya sendiri. GS artikel 33. Maka yang baru adalah pertama-tama kesadaran bahwa kita membuat hidup. Oleh karena itu larangan jangan membunuh mendapat arti yang baru, serta makin membutuhkan peneguhan dan pengarahan. Sebab sekarang kita bertanggung jawab atas hidup yang ada di tangan kita. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas generasi penerus yang akan hidup pada masa depan. Jadi hidup manusia tidak sama dengan proses kimia dan pribadi manusia tidak sama dengan fungsi lapis otak luar. Namun hidup pribadi tidak dapat dipisahkan dari hidup biologis. Dengan tubuhnya dan melalui sel-sel dan organnya, manusia membangkitkan cita-cita hidup dan membangun persaudaraan dalam tubuh. Kita mengalami kegembiraan hidup dan merasakan penderitaannya. Maka hidup biologis pun harus dipelihara sehingga masa hidup tidak menjadi hampa. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya hidup harus dipelihara. Ya. Usaha melindungi hidup serta meningkatkan mutunya bagi semua sering bermuara dalam konflik. Misalnya konflik antara usaha meringankan rasa sakit dan penderitaan di satu pihak dan pengaruh obat yang memperpendek hidup di pihak lain. Konflik antara membela keadilan dan kedaulatan bangsa dan memelihara hidup dan damai. Nah ini yang pernah dipertanyakan Pak Agus. Ya kan bagaimana nih? Ya. Konflik antara hidup serta kesejahteraan, ibu dan nasib bayi di dalam kandungan. Konflik antara keinginan untuk mempunyai anak sendiri dan hormat terhadap hidup yang tidak boleh direkayasa. Seringkali konflik semacam itu diselesaikan dengan mempertimbangkan aneka kepentingan. Jika orang terpaksa memilih, ia harus memilih kepentingan dan nilai yang paling tinggi, yakni nilai yang paling dasariah bagi hidup manusia dan paling mendesak. Nah ini dia. Misalnya ada yang terjadi ya, memilih ibu atau anaknya yang diselamatkan. Ya pastilah memilih ibunya karena ada anaknya yang harus di rumah dilindungi. Ya. Jadi pilihan itu berat. Lalu anaknya ya harus terpaksa meninggal atau gugur. Ya. Itu kan adalah suatu konflik yang sering terjadi dalam hidup manusia. Ya. Terpaksa menembak atau ditembak dalam perang. Nah, itu nanti ada sesinya nih. Namun dalam praktik makin jarang konflik menuntut pilihan seperti itu. Berhadapan dengan situasi konflik ini ada 3 pandangan di kalangan Kristiani. Ya ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang pesimis. Itu orang Kristiani itu ada pandangan yang pesimis. Ada pandangan yang optimis dan yang setengah-setengah.
Ini som-som kuku. Yang pesimis berkata bahwa situasi konflik merupakan akibat dosa, maka manusia terpaksa memilih dosa, ya. Kanan salah, kiri salah, dan tidak ada jalan tengah, dan manusia harus hidup terus. Nah, itu yang pesimis. Ya. Yang setengah-setengah dapat disebut pendapat bebas mutlak. Karena toh tidak tahu apa yang harus dibuat, manusia bebas berbuat apa saja. Nah, ini, ya. Pandangan setengah-setengah itu menyamakan apa yang tidak salah dengan apa yang baik. Pandangan optimis adalah pandangan iman yang berani mencari pemecahan untuk setiap masalah yang muncul dengan berpedoman pada sabda Allah sebagaimana diikuti dalam jemaat Allah. Pandangan ini disebut optimis bukan karena ia mengetahui jawaban atas segala pertanyaan, tetapi karena yakin bahwa iman adalah pegangan dalam usaha mencari dan bertahan dalam situasi konflik yang serba tidak jelas. Jadi kita sebagai orang Kristiani harus memiliki pandangan optimis. Memang ada di kalangan orang Kristiani pandangan pesimis atau pandangan setengah-setengah. Ya udahlah, ya kan. Hidup di dunia ini, ya kan. Masalah dunia, Tuhan, Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari dunia. Menipu, ya kan. Berjudi, memfitnah, biasalah dalam usaha dagang, ya kan. Hari Minggu kita baru suci lagi, kudus. Itu orang setengah-setengah. Jadi ya hidup keagamaannya ya tergantung ya faktor ekonomis. Kalau hari Minggu ya kita kolekte derma banyak-banyak atau perpuluhan, ya kan, supaya kita didoakan terus-menerus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bagaimanapun, ya kan, Tuhan memberi rezeki, ya kan. Nah, nanti hari Minggu kita minta ampun. Nah, ini pandangan orang setengah-setengah. Kalau pandangan orang pesimis ya itu semua tuh akibat dosa tuh. Misalnya, ya mohon maaf misalnya, ya hidup miskin, nah itu akibat nenek moyangmu tuh berdosa tuh, ya kan? Jadi semuanya dianggap dosa. Kalau orang dapat kecelakaan dosa, dapat musibah dosa, pokoknya yang malang-malang tuh dosa semuanya, ya kan? Kalau orang masuk penjara juga dosa. Nah itu orang pesimis namanya. Jadi semua kesalahan, persoalan itu dianggapnya dosa. Ya kan? Orang kecelakaan dosa. Ya kan? Ini dosa, enggak dosa bapaknya, mamanya, nenek moyangnya kan katanya. Semuanya dikait-kaitkan. Ya kan? Dia dapat masalah dosa. Jadi yang sial-sial itu dosa semua. Itu orang pesimis. Nah, kalau orang yang optimis memandang kehidupan itu, ya, tadi ya, bukan karena ia mengetahui jawaban atas segala pertanyaan, tetapi karena yakin bahwa iman adalah pegangan dalam usaha mencari dan bertahan dalam situasi konflik serba tidak jelas. Ya, minyak naik, ya kan, harga naik. Nah, itu bagi orang yang pesimis ya, itulah akibat dosa manusia, katanya. Orang yang setengah-setengah, oh itu keuntungan. Jadi kalau minyak naik, ya mari kita bisnis minyak. Oh itu orang setengah-setengah. Tapi kalau orang optimis, ya kan, segala, dia tidak perlu mengetahui jawabannya, tetapi dia yakin bahwa iman adalah pegangan dalam usaha mencari dan bertahan dalam situasi konflik serba tidak jelas. Konflik itu kan tidak jelas. Kok tiba-tiba kita bermusuh dengan orang lain, tidak kenal bisa bermusuh, ya kan? Gara-gara makanan bisa bermusuh. Gara-gara berbeda agama bisa bermusuh, itu. Ya. Itu adalah pandangan ya orang-orang yang pesimis dan setengah-setengah. Tapi justru dengan konflik itu kita menjalin dialog, moderasi beragama. Berarti kita ya menjadi orang yang mampu berkomunikasi. Nah, itu. Baik, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kita lanjut ke subtema, yaitu perang. Nah, ini banyak yang bertanya. Masalah perang pertama-tama menyangkut politik negara dan karena itu amat kompleks. Perang itu pasti banyak orang yang membunuh dan terbunuh. Yang tidak berperang juga bisa terbunuh.
Yang tidak berperang juga bisa membunuh, karena mungkin dia rakyat ya harus mempertahankan nyawanya kan, diserang. Seperti perang Rusia dan Ukraina. Itu kan menyangkut politik negara, bukan masalah iman. Jadi masalah perang pertama-tama menyangkut politik negara, dan karena itu amat kompleks, banyak kompleks. Perang Ukraina dan Rusia, Rusia dan Ukraina itu kan kompleks. Ya, sama-sama ortodok, sama-sama Kristiani katanya. Yang satu ortodok, ya kan? Yang satu Katolik ortodok misalnya. Ya sama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah menyangkut politik negara, dan karena itu amat kompleks. Jadi jangan mengkait-kaitkan agama itu dengan peperangan. Ini kacau nantinya. Namun karena menyangkut hidup sosial dan mental bersama, masalah ini sekaligus juga amat mendesak agar dipertimbangkan. Maka orang menyerukan untuk perdamaian, ya. Supaya kehidupan dapat berlangsung terus, kita harus mengatasi mental bertahan dan pembelaan diri. Ya memang ada mental dan pembelaan diri. Apa yang harus kita usahakan ialah membina semangat perdamaian. Sebab keamanan akan lebih terjamin bila semua hidup dalam perdamaian. Ya kalau semua orang hidup damai, enak hidup itu. Bapak-bapak kalau di dalam ruangan bapak-bapak hidup damai dengan semua, enak kan? Pasti enak. Tapi kalau sudah bermusuh dengan satu orang, pasti tidak enak. Was-was, berjaga-jaga, berhati-hati, mulai pikiran negatif, ya kan? Mulai kurang tidur. Kurang tidur. Takut diapa-apakan oleh lawannya, musuhnya di dalam ruangan. Betul enggak? Ya kan? Kalau misalnya mulai enggak enak kan, mulailah mencari kubu. Bayangkan di dalam ruangan ada kubu-kubu. Waduh, susah lah. Ada batas-batas. Padahal satu ruangan tuh. Ya dunia bapak-bapak kan di dalam ruangan itu sekarang. Ya memang nanti enggak hanya 24 jam, ya. 8 jam bisa keluar ruangan, tetapi kan hidup bapak-bapak di dalam ruangan bersama sekian waktu sesuai ditetapkan negara. Ya. Jika tidak lagi dipermasalahkan apakah perang dapat dibenarkan, melainkan bagaimana, ya, perdamaian dapat dinikmati dan dipelihara oleh semua. Jadi memelihara perdamaian, ya. Sementara mungkin perlu ada angkatan bersenjata dengan sarananya guna membela kemerdekaan. Nah itu. Jadi perlunya angkatan bersenjata itu untuk membela kemerdekaan. Jadi kalau orang dijajah, ya kan, itu kan berarti orang tidak hidup damai. Jadi orang harus dibela kemerdekaannya. Kemerdekaan itu harus dibela, karena akan berakibat orang lain menindas orang lain. Terjadilah yang namanya ketidakadilan. Namun cita-cita pembangunan kita ialah masyarakat yang berperi kemanusiaan, dan keutamaan yang kita junjung tinggi ialah ketekunan membangun keadilan dan perdamaian. Ya keadilan dan perdamaian. Jangan keadilan diperjuangkan dengan kekerasan, ndak nyampai dia. Keadilan dan perdamaian. Ya. Jadi membangun keadilan itu dalam perdamaian. Kalau tidak damai pakai perang ya susah. Akibatnya bisa rusak. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya. Kayak Ukraina dan Rusia itu kan. Akhirnya ya apa yang terjadi? Nah itu yang kita bisa lihat pada zaman saat ini ya. Perangnya tak selesai-selesai itu. Ya kan? Kata Rusia dalam sekian waktu selesai Ukraina. Ya kan? Jadi tidak bisa zaman sekarang ini. Itulah akibat tadi menyangkut politik negara. Konsili Vatikan kedua menerangkan arti perdamaian yang otentik dan amat luhur. Mengecam keganasan perang dan dengan amat kuat mendesak orang Kristen agar dengan pertolongan Kristus, pencipta kedamaian, bekerja sama dengan semua orang guna menggalang perdamaian di antara mereka dalam keadilan dan cita kasih, dan mengusahakan sarana-sarana yang membawa perdamaian. Ya, Gaudium et Spes artikel 77. Menjaga perdamaian merupakan kewajiban semua orang, dan dengannya orang Kristen mewujudkan iman mereka akan Kristus, yang adalah damai sejahtera kita, yang merubuhkan tembok pemisahan, yaitu perseteruan, dan yang mengajar para pengikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9.
Konsili mengingatkan bahwa perdamaian adalah hasil keteraturan yang oleh Sang Pencipta sendiri diletakkan di dalam masyarakat manusia dan yang harus diwujudkan oleh manusia, ya, diwujud nyatakan oleh manusia dengan mengusahakan keadilan yang makin sempurna. Gaudium et Spes artikel 78. Dengan damai pertama-tama dimasukkan bahwa hidup bersama tidak terganggu oleh kekerasan. Tata tertib dapat juga merupakan hasil paksaan dan ketakutan, namun perdamaian itu hasil keadilan. Ya, itu yang membedakan tata tertib, ya. Itu hasil paksaan, tetapi perdamaian itu hasil keadilan. Maka perdamaian dapat disamakan dengan tata keadilan yang nyata. Perdamaian yang begitu didambakan oleh semua tercapai kalau diwujudkan keadilan sosial dan internasional. Jadi keadilan sosial dan internasional. Ya, percuma kalau keadilan itu hanya lokal, nasional, internasional tidak adil. Wah, perang dunia pertama kan terjadi, perang dunia kedua. Nah, katanya sekarang mau masuk perang dunia ketiga. Ada aja kalau orang yang pesimis itu kan memandang, itu akibat dosa manusia. Orang yang setengah-setengah, enggak apa-apa perang, minyak naik. Ini, ya kan? Tapi kalau kita sebagai orang Kristen yang optimis, harus mendoakan perdamaian, jangan perang. Karena perang itu akan mengakibatkan, ya kan, dendam. Nah, itu. Jadi harus dipahami konsepsi itu, Bapak-bapak yang ya. Jadi orang Kristen ini ada 3 pandangan, ya. Pandangan pesimis, pandangan setengah-setengah, pandangan optimis. Ya, kita berada di mana? Bisa dilihat dari pendapat kita. Ya, mungkin Bapak-bapak mungkin diskusi mengenai perang, ya. Ini pasti ada yang pandangan, wah, begini, ya kan? Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang setengah-setengah, ada yang santai. Yang penting kita nyaman makan nasi, katanya. Negara kita tak kacau, tidak bisa. Perdamaian itu harus internasional. Namun perlu juga diwujudkan keutamaan-keutamaan yang memupuk hidup bersama dan yang membina hidup dalam kesatuan, supaya dengan memberi dan menerima kita membangun masyarakat baru dan dunia yang lebih baik. Ya, SRS artikel 39. Konsili Vatikan kedua juga menanggapi masalah bahwa perang belum enyah dari kehidupan manusia dan setiap hari dimanapun juga perang meneruskan pemusnahannya. GS artikel 79. Ya, memang perang ya pasti ada. Ya, belum enyah dari kehidupan manusia. Juga kalau tidak berkecamuk peperangan, dunia senantiasa dilanda kekerasan dan pertentangan antar manusia. Ya, GS artikel 83. Selama itu pemerintah mempunyai kewajiban berat menjaga kesejahteraan rakyat dan membela rakyat. Jadi berani jadi pemerintah ya harus menjaga rakyat dan membela rakyat. Kalau perlu juga dengan perang. Itu kalau perlu juga dengan perang. Ya, kalau kita diserang oleh negara lain, masa kita diam-diam ya enggak bisa. Nah, ini sikap kita sebagai orang, ya. Ya, memang kita harus menjaga perdamaian. Tetapi kalau diserang orang oleh negara lain yang akan merongrong negara kita, ya kita harus siap berperang. Ya, dengan cara-cara yang sesuai. Ya kan begitu. Jadi jangan takut untuk menjadi tentara, ya kan? Gara-gara takut perang, ya kan? Itu akibat dosa, itu orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis, ya kan, kita harus terjun di situ untuk mendamaikan, perdamaian. Ya kan? Menurut tradisi perang pembelaan seperti itu adil kalau dilaksanakan secara terbatas dan tidak melanda penduduk-penduduk sipil. Nah, itu cukuplah tentara-tentara saja yang berperang. Kalau menegakkan tata keadilan dan tidak menciptakan ketidakadilan baru. Dan kalau diakhiri selekas mungkin. Ya, jelas ya. Jelas sekali bahwa perang saudara dan perang gerilya modern, apalagi perang dengan senjata nuklir dan kimia, dengan sendirinya berlawanan dengan semua syarat itu. Ya. Dalam surat Ensiklik Pacem in Terris, ya, Pacem in Terris, Yohanes ke-23 malah mengatakan bahwa perang tidak lagi boleh dipandang sebagai sarana menegakkan kembali keadilan. Pada konferensi PBB untuk perlucutan senjata 1982, Yohanes Paulus II mengulangi hal itu, dan biarpun persenjataan mungkin dibenarkan sebagai ancaman guna mencegah serangan musuh, namun persenjataan tidak dapat membangun kepercayaan yang merupakan satu-satunya dasar bagi hidup bersama dalam perdamaian. Ya, membuat senjata silakan, tetapi itu bukan satu-satunya jalan untuk menjaga perdamaian. Karena tidak ada. Kita lihatlah negara yang punya senjata kuat. Amerika, Rusia, RRC. Ya, Rusia katanya
membuat senjata kuat untuk menjaga perdamaian. Ujung-ujung dia perang lawan Ukraina. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, maka ya jelaslah di situ. Ya. Untuk itu harus dibuat politik perdamaian yang menjalin bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok dalam suatu jaringan persetujuan guna mengurangi persenjataan dan menyelesaikan konflik dengan perundingan. Sampai kini perang belum dapat dielakkan, namun perang ataupun persenjataan tidak mampu membangun perdamaian antar bangsa dan kerukunan, serta hidup bersama secara damai antar suku dalam satu negara. Maka orang Kristen seharusnya terus-menerus menentang pengadaan persenjataan yang membinasakan bangsa-bangsa. Namun perlucutan senjata hanya merupakan suatu unsur saja dalam usaha perdamaian. Menurut Paus Yohanes ke-23, perlulah perlucutan senjata yang sampai ke dalam hati. Konsili Vatikan kedua juga menarik kesimpulan bahwa amat dibutuhkan pembaruan pendidikan sikap dan inspirasi baru dalam pendapat umum. GS artikel 82. Daya manusia yang kreatif harus digerakkan guna membasmi kelaparan dan penyakit, menciptakan apa yang perlu untuk hidup, memelihara alam sebagai tempat tinggal yang manusiawi. Tidak cukup kalau pendidikan hanya menggembleng ketaatan pada aturan. Pendidikan harus melatih cara-cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Pendidikan untuk perdamaian juga harus membina kejujuran dalam berpikir dan keterbukaan untuk mengerti kepentingan orang lain dan ikut memperjuangkan kesejahteraan bersama. Perlulah dibina budaya politik perdamaian. Nah itu Bapak-bapak yang terkasih. Untuk semuanya itu kiranya menolong kalau ada suatu ideologi negara yang jelas. Lebih menolong lagi kalau para warga negara dapat saling mengandalkan satu sama lain. Paling menolong kalau kita dapat mengandalkan itikat baik satu sama lain dan memberikan kepada setiap orang kesepakatan melibatkan diri demi kepentingan bersama atau bonum comune. Keamanan masyarakat tidak dapat dijamin dengan tata tertib yang dikontrol dengan senjata. Nah itu. Masyarakat hanya menjadi aman kalau dalam kebersamaan diakui hak asasi setiap orang. Perdamaian politik membutuhkan kebudayaan perdamaian dan hidup gereja serta hubungan aktif antar agama dapat menyumbang banyak bagi kebudayaan itu. Nah, itu yang penting Bapak-bapak yang terkasih. Soal perang bukanlah masalah senjata saja atau perlucutan senjata, melainkan soal gaya pikir mengenai hidup. Bukan hanya membela hidup, melainkan memelihara hidup. Di Bapak-bapak yang terkasih, materi pada hari ini cukup luar biasa. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak yang terkasih. Mohon maaf untuk pertemuan ini, ya, sesi tanya jawabnya mungkin boleh ditampung pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak yang terkasih. Jangan bosan untuk mengikuti katekese ini. Terima kasih untuk Pak Lulu, ya, para pengurus gereja. Saya lihat di situ ada Pak Andre, ya kan? Ya, ada Pak Gusmanto, ya kan? Ada Pak Atis, ada Pak Lulu, ya, dan semuanya Bapak-bapak yang terkasih. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa bagi perdamaian Rusia dan Ukraina dan juga negara-negara yang sedang berkonflik dan berperang, agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah sesama anak Allah, bahwa mereka adalah manusia yang harus menikmati perdamaian. Kuatkanlah mereka agar mereka selalu hidup dalam iman dan kembali untuk memikirkan perdamaian, bukan peperangan. Tetapi biarlah campur tangan-Mu selalu ikut dalam pemikiran mereka, para pemimpin-pemimpin negara, agar selalu menjaga perdamaian bukan dengan senjata tetapi dengan diplomasi, diskusi, dan dialog. Dan yang paling utama, mereka berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan harus turut kehendak-Mu, karena Engkaulah cinta kasih kami. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami selalu menjadi pribadi yang hidup dalam damai dan sejahtera, dan selalu menjadi agen perdamaian, agen cinta kasih dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.